Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farah Rosyadi dengan NPM 60812101104 dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Ramadana Rekso Projo SPC MSI dengan judul Peran Pola Asuh Otoriter Terhadap Stres Akademik pada Remaja. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Eh, American Psychological Association telah mensurvei pada penelitian sebelumnya yang dimana menunjukkan stres seringkali terjadi pada remaja sekolah. Menurut APA, adanya data sebesar 1950 untuk orang dewasa dan 1081 untuk siswa kategori remaja di Amerika. Dan IMH, Institute Mental Health di Singapura, menjelaskan gangguan yang berhubungan pada stres, kecemasan, dan gangguan depresi saat ini menjadi kondisi yang umum terlihat di Child Guidance Clinic yang merawat anak berusia 6 hingga 18 tahun. Kasus ini terdapat sekitar 2.400 untuk kasus baru yang mengalami stres setiap tahun dari 2012 hingga 2017. Lalu pada SMK Negeri 8 Malang, terdapat 23,5% siswa yang mengalami kesulitan beradaptasi terhadap lingkungan sosial sekolah. Lalu yang berada pada kategori stres sebanyak 35,3% dan siswa yang mengalami kondisi belajar yang tertekan sebesar 41,2%. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama ada pertanyaan penelitian ini adalah apakah ada peran antara pola asuh otoriter terhadap tingkat stres akademik remaja? Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini tuh dilakukan untuk mengetahui peran antara pola asuh otoriter terhadap stres akademik pada remaja. Yang ketiga ada manfaat penelitian. Manfaat manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis ini diupayakan bisa membagikan kontribusi pada kemajuan ilmu psikologi, khususnya dalam ranah psikologi pendidikan serta psikologi perkembangan. Selain itu, temuan yang diperoleh juga diharapkan bisa memperkaya referensi ilmiah untuk membuat kualitas sistem pembelajaran di lingkungan sekolah. Dan untuk manfaat praktis, studi ini mempunyai tujuan untuk membagikan pemahaman yang lebih mendalam terkait keterkaitan antara pengasuhan otoriter dengan tingkat stres akademik yang dialami remaja. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa menjadi landasan dalam mengembangkan strategi-strategi yang efektif untuk mencegah serta menangani permasalahan stres akademik pada kalangan remaja. Lalu yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pola asuh otoriter ini sebuah bentuk pola asuh yang sangat menekankan pada kewibawaan orang tua serta adanya peraturan yang harus dipatuhi anak tanpa perlu dipertanyakan lagi. Menurut Bauprin tahun 1966, pola asuh otoriter ini memiliki 4 dimensi. Yang pertama ada kontrol, tingkah laku, komunikasi, dan kasih sayang. Selanjutnya ada stres akademik. Stres akademik ini menurut Wicks tahun 2008 ialah tekanan yang muncul ketika tuntutan akademik ini melebihi kemampuan seseorang untuk mengatasinya, khususnya pada mereka yang sudah merasakan situasi yang serupa. Dan stres akademik ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama, ada stres terkait ekspektasi akademis, stres terkait tugas, dan stres terkait persepsi diri. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama tuh ada hipotesis nul atau bisa kita sebut HO yang dimana tidak adanya peran pola asuh otoriter dengan stres akademik pada remaja. Lalu yang kedua adalah hipotesis alternatif atau bisa kita sebut HA yang dimana ada peran pola asuh otoriter terhadap stres akademik pada remaja. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Desain penelitian ini menggunakan kuantitatif dan teknik pengambilan sampel. Saya menggunakan teknik non-probability sampling dan penelitian ini berjenis cross-sectional study design. Mengapa saya menggunakan cross-sectional study design? Karena penelitian ini hanya sekali pengambilan data. Dan mengapa saya menggunakan non-probability sampling? Karena non-probability sampling ini memudahkan saya untuk mendapatkan responden yang sesuai kriteria saya. Lalu yang ketiga ada responden penelitian.
Yang pertama itu ada anak SMA yang berada di kelas 10 sampai kelas 12. Yang kedua ada laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir ada tinggal bersama orang tua. Lalu untuk alat ukur stres akademik, saya menggunakan Perception of Academic Stress Scale yang dikembangkan oleh Betwy dan Gabriel tahun 2015. Sedangkan untuk alat ukur pola asuh, saya menggunakan Parental Authority Questionnaire Revis yang dikembangkan oleh Reitman dalam Hasin dan kawan-kawan. Dan teknik pengambilan data ini saya menggunakan kuesioner online. Lalu ada hasil penelitian. Untuk uji normalitas, saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yang di mana saya mendapatkan nilai sig 0,200, yang diketahui apabila nilai sig lebih besar dibanding 0,05, itu datanya terdistribusi normal. Maka dari itu, data saya 0,200 itu lebih besar dibanding 0,05. Maka dari itu, penelitian ini terdistribusi secara normal. Lalu lanjut untuk uji koefisien determinasi, ada nilai R sebesar 0,324 dan R square sebesar 0,105. R square ini didapatkan dari nilai R kuadrat, yaitu 0,324 dikali 0,324 yang hasilnya adalah 0,15. R square ini memiliki nilai 0,105 yang berarti dalam penelitian ini terdapat pola asuh otoriter berkontribusi sebesar 10,5%, dan sisanya 89,5% itu dikarenakan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu ada uji F. Uji F ini terdapat nilai 15,002 dan nilai sig 0,000. Kalau kita lihat dari nilai sig, yang dimana untuk uji F, apabila eh, sig lebih kecil dari 0,05, itu terdapatnya peran atau pengaruh terhadap variabel. Maka dari itu nilai sig saya adalah 0,000, maka 0,00 lebih kecil dibanding 0,05. Dapat disimpulkan eh, pola asuh otoriter berpengaruh terhadap stres akademik. Dan untuk nilai F, nilai F hitung saya adalah 15,002, yaitu lebih besar dari nilai F table sebesar 2,99. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dalam dikumpul bahwa kata hipotesis itu diterima, atau dengan kata lain, pola asuh otoriter secara simultan berpengaruh terhadap stres akademik. Dan untuk nilai uji T, dapat kita lihat ada nilai beta sebesar 0,324 dan nilai T sebesar 3,873 dan nilai sig 0,000. Seperti saya sudah tadi jelaskan, apabila nilai sig lebih kecil dibanding 0,05, maka dari itu data adanya pengaruh atau peran. Maka data yang dapat saya dapatkan adalah 0,00 itu lebih kecil dibandingkan 0,05, yang artinya eh, data saya adalah terdapat peran antara pola asuh otoriter terhadap stres akademik. Dan untuk nilai beta, saya mendapatkan nilai positif 0,324, yang artinya semakin tingginya pola asuh otoriter, semakin tingginya juga tingkat stres akademik. Dan yang terakhir ada uji T, yaitu sebesar 3,873, yang dimana artinya T hitung saya lebih besar dari T table, yang dimana 3.873 itu lebih besar dari T table yang bernilai 1.288. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima. Next, lanjut ada kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran.
Untuk kesimpulan, terdapat peran pola asuh otoriter terhadap stres akademik pada remaja dengan kontribusi sebesar 10,5% dan 89,5% lainnya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Untuk diskusi, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pola asuh otoriter memiliki peran terhadap stres akademik pada siswa SMA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh otoriter berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat stres akademik siswa. Dan pola asuh otoriter dapat memprediksi stres akademik bisa jadi yang lebih besar. Hasil tingkat pola asuh otoriter yang dapat setelah dilakukannya kategorisasi. Mayoritas siswa mengalami stres akademik pada kategori sedang. Untuk implikasi, penelitian ini nih memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pendidik, konselor, dan orang tua mengenai dampak pola asuh otoriter terhadap tingkat stres akademik remaja. Hal ini dapat menjadi landasan untuk merancang strategi pengasuhan dan pendidikan yang lebih mendukung kesejahteraan psikologis anak. Yang keempat, ada saran metodologis. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian dan tidak hanya terbatas pada sekolah yang ada di Depok saja. Bisa seperti pada sekolah yang ada di Jawa Barat, yang ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat memperbanyak sampel penelitian agar penelitian ini tidak dilakukan hanya dengan satu angkatan di kelas tertentu. Dan yang ketiga, diharapkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai pola asuh otoriter dan stres akademik. Dan untuk saran praktisnya, peneliti menyarankan kepada orang tua perlu menyadari dampak negatif dari pola asuh otoriter terhadap kondisi psikologis anak, khususnya stres akademik. Sebagai alternatif, orang tua dapat menerapkan pola asuh yang lebih demokratis, di mana anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan merasa didukung secara emosional. Pola asuh yang demokratis dapat membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan mengurangi tekanan psikologisnya. Orang tua juga perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan psikologis anak melalui program pelatihan parenting atau konsultasi dengan ahli psikologi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.